Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semangat pagi. Semangat pagi semua. Bahagia sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara rutin kita Maximax Virtual Presentation, yang mana pada malam hari ini kita akan mendapatkan dua informasi yang sangat luar biasa dan juga akan disampaikan oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Dan untuk sesi pertama kita akan mendapatkan informasi tentang kesehatan, yang hal ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Bapak Dr. Iskandar Junaidi selama 25 tahun sudah pernah berkarya di farmasi, kemudian juga di herbal dan estetik, kemudian juga di PT Sanbe, PT Bayer, PT APL, PT Alken Internasional, kemudian juga di PT Gin Internasional, Eka Hospital, dan PT Surgika yang memegang produk estetika dan laser. Kemudian juga Pak Dr. Iskandar Junaidi adalah dokter yang aktif, di mana beliau buka praktek untuk dokter umum dan estetik yang bertempat di daerah Gading Serpong, Tangerang. Gading Serpong. Ya, kemudian Pak Dokter adalah juga seorang penulis yang sudah menulis dari tahun 1997 dan banyak sekali buku yang telah beliau tulis dan diterbitkan, diantaranya diterbitkan oleh PT BIP atau Gramedia Kompas Group dari Jakarta, kemudian juga dari penerbit Andi Yogyakarta. Dan beberapa judul buku bisa kita lihat, yang pertama ada Panduan Obat dan Suplemen Indonesia, bahkan untuk buku ini dinyatakan akan digunakan sebagai panduan nasional untuk para dokter atau para medis ya. Kemudian juga oke, selanjutnya juga adalah stroke ya, bagaimana penanganannya, kemudian juga ada living good and healthy, kemudian ada panduan kanker serviks, dan yang terbaru sekali yang beliau tulis dan juga sudah diterbitkan yaitu mencegah dan mengatasi berbagai penyakit sendi. Kemudian juga beliau selain seorang penulis juga adalah seorang speaker dan trainer, yang mana beliau mengisi di berbagai simposium ataupun seminar baik nasional ataupun internasional. Dan kita beruntung sekali karena malam hari ini kita berkesempatan mendapatkan edukasi atau pembelajaran tentang kesehatan, yang di setiap acara Zoom meeting beliau selalu membawakan tema-tema yang berbeda. Dan tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Menudin. Sama-sama. Semangat pagi semuanya, rekan-rekan yang sudah join tepat pada waktunya. Terima kasih untuk ketepatan dan komitmennya untuk hadir di Zoom meeting. Juga ucapan terima kasih kepada Pak Ari Sutanto, owner Maximax, yang konsisten ya menjalankan Zoom meeting 2 kali seminggu ini, dan ini udah 5 bulan lebih kita menjalankannya. Ini konsistensi yang luar biasa ya, yang dipegang, yang sudah dijanjikan untuk terus ada Zoom meeting. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Ya, seperti tadi dijelaskan, jadi memang saya juga praktek, Bapak Ibu masih aktif praktek. Jadi urusan saya sekarang ya selain dokter umum, ketemu pasien yang umum penyakit, juga yang estetik ya, lebih banyak estetik sekarang saya ya. Jadi ini kebanyakan keperluan ibu-ibu nih, wanita saya ya. Tapi ada juga yang COVID ya, COVID tes rapid, rapid swab dan rapid antigen. Nah ini biasanya banyak yang datang nih, pejabat juga ada yang datang rapid test, setelah itu minta surat untuk dipergunakan di bandara atau di tempat lain, dan suratnya berlaku 14 hari. Lumayan menghemat banyak kalau kita ke bandara, dalam 14 hari sering ke bandara gitu. Oke, Bapak Ibu, ini aktivitas saya selain Zoom meeting, nulis buku juga, masih jalan nih nulis buku, ada lagi buku baru nanti, 2 buku baru yang akan terbit juga. Terus ya praktek seperti ini gitu ya. Jadi tetap saya usahakan ada waktu untuk menyiapkan waktu, memberi materi-materi yang ya diusahakan berbeda setiap kali Zoom meeting ya, demi apa, kita menambah pengetahuan di bidang kesehatan dan produk kita terkait kemana gitu. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan bahas mengenai peranan suplemen dan herbal
terhadap kesehatan dan stamina primat. Nah, ini penting kita membahas juga masalah ini, ya, di tengah masalah COVID yang belum selesai, ya, di tengah masalah yang lain yang makin banyak, itu kan biasanya akan mempengaruhi kesehatan seseorang, menurunkan daya tahan tubuhnya, dan membuat banyak penyakit bisa bermunculan dengan mudahnya sekarang ini. Nah, pertanyaan besar bagi kita semua, apakah kita sekarang tetap hidup dengan cara hidup yang sehat? Nah, itu pertanyaan penting. Karena hidup sehat inilah yang salah satunya bisa menjamin kita tetap sehat, tidak terpapar atau terinfeksi oleh sumber infeksi atau penyakit kronis, atau sekarang COVID ini, yang diperkirakan ini tidak akan cepat selesai nih. COVID ini tidak akan cepat selesai. Karena ternyata ada penemuan baru, institusi terbaru itu, dan sekarang sudah diakui oleh WHO yang tadi yang menolak. COVID itu menyebar, virus COVID itu melalui pernapasan. Bukan hanya batuk, bukan hanya droplet batuk. Jadi ketika orang memiliki virus COVID, dia bernafas, dia bicara, udah langsung nyebar itu virus. Nah, jadi ini tidak akan mudah selesai. Lihat aja sekarang makin meningkat COVID ya. Itu salah satu sebabnya. Nah, gitu. Jadi penting kita tetap hidup sehat karena imun kita itu yang akan menangkal semua infeksi, semua penyakit yang mencoba menghampiri tubuh seseorang. Jadi imun itu harus benar-benar diperhatikan sekarang. Tidak ada jalan lain, ya, tidak ada jalan lain. Jadi kita bisa hidup sehat seperti ini kalau kita memenuhi kebutuhan hidup kita, tubuh kita dengan bahan-bahan yang alami, makanan sehat dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kehidupan itu berawal dari sel. Kehidupan kita ini dimulai dari satu sel. Kita lihat di sini, ini sel sperma laki-laki, banyak nih ya, jutaan ini sekali keluar itu Bapak Ibu yang menghampiri sel telur ini jutaan, bisa ratusan juta, puluhan juta sampai ratusan juta. Nah, dari satu sel sperma ketemu satu sel telur dari perempuan, maka nanti sperma ini akan masuk menembus sel telur, membrannya sini ya, ini spermanya, dia masuk. Nah, mulailah begitu masuk berkembang. Jadi yang sudah dibuahi, sel telur yang sudah dibuahi ini akan dibawa turun kembali, akan dibawa naik kembali, menempel di rahim. Ketika menempel di rahim, mulailah sel itu berkembang dari satu sel, membelah menjadi 2, 4, dan seterusnya, akhirnya jadilah sel kita. Nah, sel ini kemudian akan terus membelah, meregenerasi dirinya, ya, tentu diperlukan tubuh yang sehat nih bagi ibu yang mengandung ya. Nah, selnya akan bermultiplikasi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Kemudian sel ini akan banyak menjadi jaringan, kemudian kumpul lagi menjadi organ, lalu organ ini akan bekerja di sistem tubuh kita ya. Jadilah kita seperti sekarang ini ya, bisa melakukan semua aktivitas hal-hal apapun yang memang kita jalani sehari-hari. Jadi kita lihat di sini, awal mula kita itu ada dan siapapun makhluk hidup itu dari satu sel. Ini penting kita ingat. Karena ini penting terkait dengan kegiatan kita, untuk kesehatan kita. Nah, karena itu, Bapak Ibu, pastikan sel kita itu mendapatkan nutrisi yang sehat, untuk dia bisa tetap sehat. Ya, makan secukupnya, secara seimbang. Artinya makan apapun silakan, Bapak Ibu. Yang penting jangan terlalu banyak. Dan seimbang, artinya semua nutrisi, semua jenis makanan kita konsumsi dalam jumlah terbatas. Silakan, tidak apa-apa. Jangan favorit terhadap makanan tertentu, karena kalau kita hanya senang satu jenis makanan atau minuman, ya itu jenis makanan itu, minuman itu banyak kadarnya dalam tubuh, tapi yang lain kurang. Nah, itu tidak boleh. Sel itu tidak
tidak akan maksimal juga begitu. Terus usahakan makanan kita sehat Bapak Ibu ya, usahakanlah sekarang demi imunitas kita, demi kekebalan tubuh kita, demi sel yang sehat itu, kurangi makanan-makanan yang terlalu banyak diolah, tidak sehat ya. Lebih baik makan makanan sederhana ya, banyak sayur buah karena di situ ada vitamin mineral yang kita butuhkan untuk sebagai sumber antioksidan di sayur buah itu. Kalau makanan lain sebagai energi, membangun sel. Nah, antioksidan menjaga sel supaya jangan rusak atau mati oleh oksidan atau radikal bebas. Cukup tidur 7-8 jam sehari diusahakan ya, karena pemulihan sel kita itu saat kita tidur. Jadi ada yang sudah setengah lelah, ada yang mau rusak, yang perlu diganti itu bisa segera pulih ketika seseorang istirahat. Bahkan sel otak dalam sekian waktu, kalau kita tidak tidur itu 30 juta sel otak rusak kalau kita tidak istirahat. Bayangkan sel otak 30 juta per malam kita tidak istirahat, per hari mati. Sel saraf ini, kalau sel saraf tiap hari 30 juta rusak atau mati, bayangkan itu nanti kemampuan berpikir, kemampuan kita berbicara dan lain-lain itu pasti akan terganggu. Maka pastikan tidur cukup. Terus kelola stres. Sudah tahu kita hari-hari ini di mana-mana orang pada stres. Ini harus dikelola. Kalau tidak, nanti tubuh kita berada dalam metabolisme tubuh yang kita sebut stres oksidatif. Tubuh melakukan proses metabolisme dalam keadaan kekurangan oksigen. Dan itu akan menghasilkan lebih banyak lagi radikal bebas atau oksidan. Ya, jadi kelola. Nah, tiap orang kan berbeda nih mengelola stresnya. Ada yang misalnya, ya yang penting kita bersyukur, tetap bersyukur. Ada yang bilang mungkin ya stres ini merupakan suatu sarana bagi saya untuk lebih maju lagi, untuk berusaha lagi. Ya tergantung tiap orang beda. Caranya beda-beda, tetapi yang harus dipastikan dikelola stresnya. Jangan sampai stres berat dan mengganggu kehidupan kita, sel kita. Jadi silakan dengan caranya sendiri mengelola stres. Dengan cara yang simpel apapun, yang penting stres itu bisa dikendalikan. Gitu. Kemudian hindari atau batasi junk food ya, makanan junk food itu ya, yang chicken itu, fried itu ya. Makanan yang diolah secara berlebihan ya. Kalau misalnya suka roti atau beras gitu ya, kita makan sehari-hari beras ya, jangan pilih yang terlalu putih sampai bagus mulus gitu ya. Itu biasanya diolahnya itu sekian puluh tahap pakai zat kimia. Jadi kalau kita makan roti biarkan saja ada kulitnya, rotinya agak coklat, kelihatan jelek gitu ya, tapi itu sehat. Jangan sampai yang putih bening ya gitu ya, kan ada roti yang gitu kan yang putih bening sampai sangat putih. Nah itu biasanya diolah berlebihan, itu kurang baik untuk kesehatan. Hindari juga hidup kita melalui makanan ini, makanan yang tercemar zat kimia, logam berat dan lain-lain. Ya. Nah, kita lihat banyak ya dari makanan saja syarat yang harus kita pegang. Hidup kita harus menjamin ini, bayangkan ini, berat ini untuk zaman sekarang. Kemudian selain makanan ini yang harus kita jaga, makanan minuman ini, juga pastikan bahwa sel kita itu cukup nutrisi dan antioksidan. Karena kalau kita hanya cukup nutrisinya di sini, makan kita jaga, hidup kita jaga, tetapi kita terpapar dengan banyak radikal bebas dari radiasi elektronik, dari listrik, ya, dari makanan yang berlebihan, itu antioksidan kita kurang, maka sel itu tidak akan maksimal, bahkan bisa rusak atau mati. Sekalipun dia cukup nutrisinya, tapi ini ada hal buruk yang menyerang radikal bebas ini atau oksidan yang menyerang sel ya, ini radikal bebas ini. Ini perusak yang luar biasa ini ya. Jadi untuk kita sehat, pastikan gaya hidup kita sehat ya, dengan makan, minum dan segala macam ini, beraktivitas rutin tetap ya,
sekalipun sekarang masalah COVID kita susah keluar rumah atau dilarang kalau lagi PSBB gitu, ya kita jalan saja, olahraga kecil di rumah atau di pekarangan atau di jalan depan rumah kita, harus tetap beraktivitas. Itu akan menjamin kita sehat, otot sendi kita tetap lentur. Nah ya, terus antioksidan. Ini dua hal yang harus kita benar-benar upayakan saat ini. Nah kemudian, maka benarlah yang dikatakan oleh Bapak Kedokteran Dunia, yaitu Hippocrates 500 tahun sebelum Masehi. Dia mengatakan, jadikan makananmu sebagai penyembuh penyakit. Artinya, kita makan, minum, usahakan itu yang sehat, sehingga kita tidak terserang penyakit yang membuat kita lebih sehat. Ya, maka harus banyak konsumsi buah dan sayur. Karbohidrat kompleks seperti gandum, oat, dan lain-lain. Kurangin protein, konsumsi protein, ya. Misalnya kacang-kacangan, hasil kacang-kacangan dan turunannya kan banyak, tahu, tempe, itu banyak sumber protein kita sebenarnya, putih telur, ya, dan lain-lain. Kurangi makanan yang berlemak, umumnya di daging nih makanan lemak, daging merah terutama ini banyak lemaknya, banyak kolesterol. Nah, daging merah itu seperti misalnya daging sapi, daging kambing, itu kita sebut daging merah. Daging yang sehat itu kita sebut daging putih, umumnya dari unggas, seperti ayam, ya, bebek juga bisa masuk situ, ikan. Nah itu masuk daging atau protein putih, ya, masuk putih telur ini, ya, kacang-kacangan. Jadi ini kita harus jaga nih. Nah saya sarankan itu, anjurkan kita yang berumur 40 ke atas atau 45 tahun ke atas sudah mulai harus batasin itu makan daging merah itu. Ya, mungkin seminggu dua kali saja sudah cukup. Ya, ambil protein dari tempat lain, ya, ikan yang tadi, ya, ayam, jangan makan kulitnya, ayam tanpa kulitnya gitu, ya, putih telur, kacang-kacangan bisa dari situ protein, ya, kacang-kacangan hasilnya tahu, tempe, dari situ itu sehat buat kita. Ya. Jadi kita harus pastikan ini konsumsi sumber antioksidan. Kalau tidak bisa dapat dari sayur buah, ya suplemen. Tidak ada jalan lain. Kalau kita mau sehat sekarang ini, maka antioksidan harus dipastikan cukup di dalam tubuh kita. Kalau tidak bisa dapatkan dari sayur buah, maka kita harus mengkonsumsi suplemen. Nah, kita kan punya Mexibio, ya, antioksidan tinggi. Mexibio ini bisa kita konsumsi. Kalau tidak terkendala biaya, itu minumlah sehari 2 kali, itu cukup, ya, cukup membantu tubuh kita, sel kita terhindar dari serangan radikal bebas, kita bisa hidup sehat. Nah, ya, gitu. Jadi ini pengamatan luar biasa, ya, dari Hippocrates ini mengatakan makanan itu sebenarnya harusnya membuat kita sehat, bukan membuat kita sakit. Kalau makanan kita sembarangan, banyak lemak, gorengan, daging, itu kan lama diproses di lambung, Bapak Ibu. Nah, tidak heran kalau kita kurang sayur buah, kotoran kita susah dibuang, numpuk di usus besar. Nah, kalau sudah numpuk di usus besar, kita tahu sendiri, banyak penyakit yang timbul dari situ. Ya, wasir dari susah BAB, karena tertumpuk di usus tidak bisa dikeluarkan. Rasa tidak nyaman di lambung, ya. Kemudian gangguan usus yang lain. Nah, yang paling parah kan kalau yang gangguan pembuangan kotoran di usus besar itu, lambat laun bisa menjadi kanker usus. Nah, maka dari makanan ini saja kalau kita jaga kan banyak yang kita bisa lindungi tubuh kita dari penyakit secara umum dan penyakit terkait saluran pencernaan. Itu semua bisa kita hindari kalau kita benar-benar telaten, ikutin, jalani gaya hidup sehat, makan sederhana, makan secukupnya, jangan terlalu kenyang. Ya, itu penting. Ya, jadi banyak penyakit yang bisa kita hindari atau tidak menyerang kita dengan menjaga makanan ini.
Nah, kita juga perlu tahu Bapak Ibu, vitamin mineral ya harus cukup di dalam makanan kita. Utamanya di sayur dan buah ya. Dan di makanan yang lain itu harus dipastikan vitamin mineral itu cukup. Karena selain membuat tubuh sehat, vitamin mineral ini ya membuat tubuh kita, imun kita kuat, sel kita kuat, juga itu kan memberi tenaga, stamina kepada kita. Vitamin mineral ini untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita hidup tidak bertenaga, lemes, repot ya Bapak Ibu ya. Mau ke sana malas, mau ke sini malas, mau mengerjakan ini tidak bertenaga. Nanti hidupnya tidak produktif ya. Menjadi sakit-sakitan kalau kita tidak bersemangat begitu. Maka pastikan vitamin mineral ini supaya kita bisa sehat, stamina kita oke. Karena vitamin mineral ini menjalankan fungsi dasar kehidupan kita, menjalankan metabolisme tubuh, membuat enzim dan hormon berfungsi. Bayangkan kalau hormon, enzim tidak berfungsi, kita itu sudah hampir bukan disebut makhluk hidup Bapak Ibu. Kita ini hidup normal, baik, karena enzim dan hormon. Enzim tidak bekerja, proses metabolisme tidak jalan, imun, kesehatan kita terganggu. Makanan apapun yang kita makan mungkin tidak bisa diproses dengan baik, tidak bisa dimetabolisme. Nah, kalau hormon terganggu, ini kadang lebih parah. Ya, banyak kita lihat sekarang karena gangguan hormonal selain penyakit, juga gangguan kecenderungan seksualitas seseorang kan berubah. Yang laki mau jadi perempuan, yang perempuan mau jadi laki-laki. Itu kan karena pengaruh hormon, Bapak Ibu. Laki-laki, kalau hormon perempuannya banyak, estrogen, dia kecenderungan ke perempuan. Mau dipaksa bagaimanapun, dia akan lari seperti itu ke perempuan. Bayangkan hidup kita ini hanya dikendalikan oleh cairan hormon. Betapa kita ini sebenarnya rapuh sebagai manusia itu. Nah, sama laki-laki. Mestinya yang banyak itu testosteron, supaya tumbuh bulu di badannya, di tubuhnya, ada kumis, suaranya serak parau gitu ya. Tapi sekarang karena gangguan hormon, banyak laki-laki hormon testosteronnya kecil, sedikit, yang banyak estrogen. Jadi dia seperti perempuan. Begitu. Yang perempuan estrogennya rendah, testosteronnya tinggi, seperti laki-laki lah dia. Nah, bayangkan, jadi kita benar-benar harus jamin ini kebutuhan vitamin mineral ya supaya bisa hidup normal. Kemudian membangun sistem kekebalan tubuh, udah jelas ya, memulihkan organ sehat. Jadi vitamin mineral, protein itu ya, disupport dengan protein dan lain-lain, itu membantu juga organ sehat kita. Karena vitamin mineral ini juga ikut menjamin kulit kita elastis, kelihatan lebih seger, lebih kencang, tidak keriput gitu kan. Vagina juga epitelnya lebih padat, lebih berisi. Nah, itu kan bagus ya untuk mereka. Payudara lebih kenceng, lebih berisi begitu ya. Penis juga berdiri bisa keras, ereksi bisa keras. Ya, bisa maksimal gitu ya, bisa menjalankan fungsi dengan baik. Ini kan semua butuh vitamin mineral. Ya. Juga terkait produksi sperma ya. Kalau ini terganggu bisa menjadi kelainan, tidak mungkin bisa mandul, tidak bisa keturunan, atau perempuan tidak bisa menghasilkan sel telur, jadi ya tidak bisa hamil. Itu jadi penting sekali, kita harus pastikannya vitamin mineral makanan kita itu harus kita jamin keberadaannya. Kemudian otak kita juga kan perlu dengan vitamin mineral. Kalau tidak kita pelihara, supply dengan vitamin yang cukup, otak kita itu bisa mensiut, mensiut bisa sampai 10% atau lebih. Nah, otak itu hitungan 2% saja kalau mensiut itu sudah menurunkan kemampuan yang sangat luar biasa itu. Orang jadi seperti tidak sesuai kemampuannya. Kalau otak mensiut ya, banyak yang mati selnya. Kemudian vitamin mineral juga memberikan mood positif atau gairah hidup. Nah, ini penting kan. Di tengah masalah ekonomi COVID ini, kalau tidak ada dorongan gairah hidup tinggi, bisa tumbang kita. Ya.
kesulitan di mana-mana nih, banyak. Nah, beruntung kita di Maximax ya, dengan apa namanya, katakan biaya sedikit, modal kecil, bisa berusaha, masih bisa beraktivitas. Kalau rajin dan memang ketemu jodoh, ada kliknya, bisa mempunyai penghasilan yang lumayan, kan bagus itu ya. Nah, tapi kan tetap harus gairah hidup itu harus didorong supaya kita lebih mempunyai gairah hidup, semangat menghadapi tantangan hidup ya di tengah masalah COVID ini dan lain-lain, itu tetap bisa kita hadapi. Nah, itu kepentingan vitamin mineral. Nah, ya, dan lagi di dalam makanan buah dan sayur itu banyak sekali buah-buahan dan sayuran yang membantu kita itu sehat, ya, tubuh kita sehat, enzim hormon berfungsi dengan baik, juga meningkatkan gairah seks seseorang. Banyak di sini kita lihat ya, mulai alpukat dan macam-macam, Bapak Ibu bisa baca di sini. Apel, alpukat, aprikot, pisang, kelapa, kurma, anggur, mangga, ya banyak. Ini rata-rata antioksidan ya, selain vitamin dan mineral lain. Nah, kalau sayuran di situ kan ada serat, ya, ada mineral biasanya di dalam sayuran ini. Ada mineral yang juga diperlukan untuk sel sehat dan imun kuat. Seperti misalnya di dalam sayuran itu ada zinc atau ada magnesium. Nah, itu kan bisa menguatkan imun. Jus tomat juga ya. Jadi ini harus kita pastikan. Nah, Bapak Ibu ya, konsumsi buah sayur ini harus dipastikan cukup. Nah, sekalipun cukup ini belum menjamin loh Bapak Ibu. Apakah buah sayur yang kita konsumsi itu ditanam atau dihasilkan dengan cara dalam proses yang baik, tidak tercemar zat kimia, ya, karena kita lihat tadi sumber oksidan itu kan salah satunya dari zat kimia, kontaminasi zat kimia. Nah, belum lagi kalau buah dan sayuran yang dihasilkan dari zat kimia itu masuk ke tubuh kita, meracunin sel kita, rusak lagi sel kita kan, lebih perlu banyak lagi ini antioksidan. Nah, jadi memang zaman sekarang kebutuhan nutrisi ini cukup sulit untuk dipenuhi dengan maksimal ya, seperti orang dulu, orang purbakala itu ya bisa mendapatkan yang masih bagus, masih fresh gitu, sehingga banyak yang umurnya panjang, masih sehat, tua pun masih kuat, masih sehat gitu kan. Kalau orang sekarang umur 40 sudah seperti orang umur 60, kulitnya, tenaganya semua berkurang, padahal umur baru 40. Umur di bawah 40 sudah terkena penyakit kronis, jantung, stroke, diabetes, dan lain sebagainya. Orang dulu itu nggak begitu. Karena apa? Makanan mereka berkualitas, walaupun kelihatan sederhana. Ya, makanan juga pemakin gairah kan banyak. Kita bisa lihat sini ya. Jadi vitamin A ini semua ada. Nah, ini dengan kata lain Bapak Ibu, memang sudah terbukti zat-zat ini, vitamin ini, mineral ini berfungsi untuk kita sehat dan mempunyai stamina, gairah hidup, termasuk gairah seksual gitu. Nah, itu ada di sini yang kita sebut vitamin A, vitamin B, atau mineral selenium, mangan, seng, gitu kan. Nah, ketika suatu produk, nah biasanya yang memiliki komposisi seperti ini, ya, vitamin mineral yang berasal dari bahan alami, itu kan di suplemen, Bapak Ibu. Kalau komposisi zat vitamin mineral ini di medis, itu zat kimia. Kadarnya bisa dalam sekejap diproduksi dengan massal, itu sintetik semua, disintetis kimia. Nah, kalau kimia berlebihan di atas 2 minggu itu malah jadi toksik, merusak sel. Ya, bisa menimbulkan penyakit autoimun. Nah, kan banyak orang salah menyangka ini. Saya kelebihan vitamin, mineral, makanya sekarang mengalami penyakit autoimun, lupus misalnya, mengalami lupus. Padahal bukan itu, intinya itu vitamin mineral itu bahan alami atau tidak. Itu yang jadi persoalan sebenarnya. Kadang orang tidak mengerti.
memukul ratakan kebanyakan vitamin mineral, autoimun saya timbullah nih penyakit lupus, timbullah rematik gitu ya, macam-macam. Nah kan salah itu Bapak Ibu, bukan seperti itu. Vitamin mineral itu alami, dari sumber alami atau zat kimia, itu yang membedakannya. Kalau alami, ya ini kan seperti kita makan minum sehari-hari. Hanya saja yang kita minum ini sudah diambil ekstraknya, ya walaupun dalam jumlah kecil, tetapi menyamai ukuran tertentu di sayur buah. Yang kalau kita makan secara dari alaminya itu akan terlalu susah, sulit. Terlalu banyak yang harus dikonsumsi untuk mendapatkan kadar yang sama. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi yang penting dipastikan di suatu produk itu, suplemen itu, sumbernya dari mana, alamiah atau sintetis. Ya. Jangan sampai ada bahan kimia obat, BKO di dalamnya. Ya. Itu yang harus dipastikan kalau kita mengkonsumsi suplemen. Diproduksinya bagaimana? Pabriknya mengikuti standar nggak? Standar produksi yang baik? Ada GMP nggak? Ya, sudah mendapat izin BPOM belum? Nah, kan itu. Kalau itu ada, ya kita bisa berharap, kita bisa pastikan bahwa produk itu aman. Soalnya kalau tidak aman, tidak mungkin POM memberikan izin. Ya nggak Bapak Ibu, benar kan? Pemerintah tidak mau berspekulasi, memberikan izin kepada produk yang tidak pasti, nggak mau. Sekarang kan minta surat izin BPOM itu kan dipersulit karena banyak kejadian yang di dalam suplemen atau herbal itu dimasukkan dikombinasi dengan obat kimia, utamanya itu yang sering antibiotik, kortikosteroid, obat-obat rematik, ya itu sering dimasukkan di dalam produk suplemen. Ya itu sekarang dipersulit BPOM untuk memberi izin. Nah, kalau ini sudah alami semua, kita bisa merasa aman dan kita bisa mendapatkan kesehatan yang kita memang upayakan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, seperti kita tadi di awal sudah lihat, ya, hidup kita kan bermula dari satu sel, seperti ini Bapak Ibu ya. Tadi ya, yang sudah kita lihat di awal itu, dari satu sel menjadi tubuh. Jadi, kalau kita mau, kalau sel kita sehat, Bapak Ibu, kalau sel kita sehat, ya kita tubuh sehat. Mulai dari fisik, psikis, sampai ke batin mental, sehat. Tapi kalau sel kita sakit, ya sakit juga lah tubuh kita. Tubuh fisik, tubuh psikis, jiwa, dan mental batinnya. Karena ini terkait Bapak Ibu. Fisik, psikis, jiwa, dan batinnya terkait. Ya. Kalau di dunia kedokteran sekarang ada ilmu baru yang namanya itu menggabungkan ketiga hal ini, yaitu namanya endokrinologi, bidang sains baru di kedokteran. Jadi gabungan dari pengetahuan fisik, tubuh, psikis, dan mental yang ada di otak itu ada pertemuannya di otak itu, ada satu titik ketemu di situ. Jadi kalau orang mentalnya tidak baik, mengganggu ke fisik, ke jiwa. Begitupun kalau fisiknya tidak sehat, mengganggu jiwa dan batin. Begitupun jiwa kalau terganggu akan mempengaruhi mental dan mempengaruhi fisik. Jadi ada itu pertemuan di otak itu ada. Sekarang itu lagi dipelajari lebih serius, lebih dalam. Ya, sampai panjang itu namanya ya, karena menggabungkan beberapa bagian ilmu kedokteran digabung dijadi satu. Ya, untuk mempelajari hubungan fisik, psikis, dan batinnya ini. Nah, ya. Nah, yang paling cukup menyulitkan bagi kita ya, selain kualitas makanan, nutrisi harus ada, tidak tercemar bahan kimia, harus ada antioksidan. Ini lagi yang bikin kita agak kesulitan. Bahwa pemberian semua nutrisi itu, antioksidan itu harus terus-menerus. Nah, ini kan yang repot Bapak Ibu, terus-menerus. Berarti tidak boleh ada satu hari atau satu jam itu tanpa mineral vitamin yang komplit itu, nutrisi yang komplit itu dalam tubuh kita. Kalau ini sampai ada jeda pemberian vitamin, mineral, dan nutrisi, apalagi dalam sehari, 2 hari,
itu akan mempengaruhi tubuh kita, gangguan metabolisme dan lain-lain. Nah, ini yang dikatakan oleh Dr. Andre Pasebet ini ya, dan teman-teman. Nah, bayangkan ya, betapa rumit, betapa sulitnya kita sekarang memenuhi kebutuhan nutrisi dan antioksidan dalam tubuh kita. Maka kan tidak heran, banyak orang sekarang cepat sakit, ya, cepat sakit sekarang orang. Belum tua, sudah tampilannya kayak orang tua. Beda, Bapak Ibu bisa lihat, orang yang sering perawatan, hidup sehat, merawat diri, itu walaupun usianya sudah di atas 50, masih kelihatan seger, fresh, masih kuat. Tapi kalau orang sembrono, tidak menjaga hidupnya, makanannya, gaya hidup sehatnya, konsumsi bahan-bahan berkualitas, konsumsi suplemen gitu ya, tidak ada perawatan, itu umur 50, 40 sudah kelihatan umur seperti orang 60-70 tahun. Loyo, tidak bersemangat, penyakit sendiri muncul, penyakit kronis lain keluar gitu kan. Nah, itu bedanya. Beda Bapak Ibu, orang perawatan dengan tidak, beda sekali. Saya kan di perawatan estetik, kecantikan itu kan bisa lihat dengan nyata. Orang yang perawatan datang-datang, entah bapak-bapak atau ibu-ibu, udah umur 60 datang, wih masih fresh, ya kan? Kalau dia perawatan, sering perawatan ya Pak, Bu, iya gini. Nah, kalau ada lagi yang datang baru umur 40, 30, 40-an gitu, waduh udah loyo, muka udah keriput, kusem, ya jelek lah gitu Bapak Ibu ya gitu. Ini baru pertama ya Pak Bu, ini untuk treatment atau perawatan atau menjaga kesehatan tubuh, iya. Wah, ya jelas kelihatan, beda Bapak Ibu ya, sangat beda. Nah ini penting. Nah maka fakta Bapak Ibu ya, fakta bahwa kita tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi sel walaupun ada di depan mata kita makanan sayur buah dan nutrisi itu. Kenapa? Hidup kita di bumi ini sudah tidak baik. Polusi air, tanah, udara ya. Udara sekarang polusi lagi tambah, polusi sama virus COVID gitu ya. Nah, sudah kita sulit untuk memenuhi hidup, untuk mencapai sel sehat, hidup sehat itu. Gaya hidup tidak sehat di mana-mana ya, seperti ini, minum alkohol, makan berlebihan. Di sini juga ada handphone ya, elektrik di mana-mana ya gitu. Nah, terus makan juga seperti ini, ditambah garam yang berlebihan, makanan tidak sehat. Polusi di kota seperti ini ya, kita alami di kota besar ini ya, coba nih. Ini kan sumber antioksidan semua ya, sumber radikal bebas semua ini, Bapak Ibu. Selain dia tidak memberi nutrisi pada sel karena makanan seperti ini, ya sebenarnya ini bukan makanan sebenarnya, hanya memberi rasa kenyang. Ya, selnya tetap kekurangan gizi. Belum lagi dengan cara begini, oksidannya makin banyak, makinlah dia itu selnya rusak, mati ya, sudah nutrisi kurang, walaupun kenyang tapi tidak ada nutrisi. Ditambah lagi oksidannya makin banyak dengan cara hidup begini, udah. Nggak heran kita lihat orang di mana-mana masih muda sudah sakit kronis, sudah tidak seperti semestinya, umur baru berapa sudah penyakitan. Ini kenyataan. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, apa solusinya? Gitu kan? Apa sekarang solusinya? Tidak ada jalan lain. Suplemen atau herbal Bapak Ibu. Ya. Bukan karena kita kerja di bidang produk herbal, suplemen, bukan. Ya itu kan satu perjumpaan yang pas klop gitu ya. Tapi tanpa di situ pun kita harus sadar kita perlu suplemen. Ya. Dan itu pun sudah dilakukan 1900 tahun lalu oleh Profesor Josh Aguning ini dari Harvard University, mengatakan bahwa kita harus itu dari suplemen tubuh manusia itu ya. Karena apa? Tubuh kita ini dibentuk dari tanah, air, bahan-bahan makanan yang ada di situ. Jadi kita harus dapatkan ini sumber ini. Nah, karena sumbernya sudah seperti yang kita lihat tadi tidak memadai, ya, sudah banyak polusi dan kimia, dan makan pun kita tidak bisa banyak untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan antioksidan tubuh kita, maka tidak ada jalan lain, kita harus butuh suplemen herbal.
itu sudah menjadi hal yang niscaya, sudah tidak bisa ditolak lagi Bapak Ibu ya. Ya, itu. Jadi kita yang beruntung ya hidup di dunia kesehatan, mengenal produk-produk suplemen yang kita bisa konsumsi sehari-hari. Nah, yang memang perlu kita pastikan di produk-produk seperti suplemen atau herbal ini, ya seperti yang tadi saya katakan, pastikan cara pembuatannya itu memenuhi standar yang baik. Ada GMP-nya, good manufacturing practice atau proses, cara pembuatan produk atau obat yang baik. Pabriknya memenuhi standar pabrik untuk membuat obat biasanya ya. Suplemen itu disamakan seperti itu, jadi lebih ketat. Ada ISO, itu memastikan pabrik itu berstandar internasional, layak memasarkan produknya ketika diproduksi. Kemudian tidak sampai situ, itu sudah aman proses di pabrik. Pemerintah juga mengecek, meneliti, menilai ini sudah layak belum? Apakah benar ini suplemen bahannya dari bahan alami, herbal, natural? Cek dulu, ini ada nggak bahan kimia obat di dalamnya, BKO, ya, antibiotik, kortikosteroid, obat-obat rematik, obat nyeri, dan obat-obat yang lainnya, ada nggak di situ? Karena sering kali disusupin supaya efeknya cepat, gitu, Bapak Ibu. Ya, apalagi kortikosteroid, itu kan bagi kita kalangan medis saja disebut obat dewa itu. Karena apapun penyakit kalau udah dalam keadaan kronis, mendesak, kita tidak bisa memastikan ini sakitnya apa, treatment apa yang harus kita berikan, yaitu kortikosteroid kita berikan dulu untuk mengamankan situasi, menyelamatkan jiwa pasien. Tapi kan itu kan terukur, kita orang medis kan mengukur kadarnya pemberiannya. Nah kalau awam di suplemen zat itu kan bisa kemana-mana efek sampingnya Bapak Ibu ya. Nah, dicek sama pemerintah, udah tidak ada semua clear, bahan kimia obat tidak ada, murni alamiah dari herbal, dari alami natural, baru keluar izin BPOM kan. Nah ini kan Mesimed udah ada BPOM. Jadi sebenarnya kita harus lebih yakin Bapak Ibu, mantap, aman ini produk, gitu kan. Perkara nanti khasiat itu urusan lain, yang penting aman dulu ini produknya, gitu kan, aman. Itu kan pegangan pertama kita, jangan sampai efek samping kemana-mana yang nggak jelas gitu ya, membuat kita makin rentan terserang penyakit yang tidak kita duga. Nah, karena itu Bapak Ibu, penting kita mengetahui suplemen, produk, apapun lah, siapapun lah produknya ya, suplemen, herbal, yang pasti tadi dipastikan itu, apakah ada BPOM, ada GMP-nya, ya, ada ISO-nya, ya, ada HACCP-nya, standar Amerika ini ya. Nah, kalau ini ada, udah produk apapun, suplemen apapun itu aman. Tinggal diperhatikan kandungannya, efeknya, manfaat suplemennya, apakah benar seperti yang diklaim gitu kan. Nah tinggal kita konsumsi, kita lihat hasil. Nah kan kalau di Mesimed, saya lihat, saya dengar itu kan efeknya bagus ya Bapak Ibu ya. Dimana-mana melihat dan merasakan dan mengambil manfaat dari produk Mesimed kan. Karena memang produk-produknya, isinya itu, komposisinya memang kombinasi yang cukup bagus ini. Ya, seperti Mexibus, ada Maca, ya, dari negara Peru, ginseng dari negara Korea, ya, cordyceps dari Cina, Tibet, ada trace mineral, ya, mineral-mineral kecil, dalam jumlah kecil, yang sangat diperlukan walaupun dalam jumlah kecil, ada multivitamin, gitu kan. Nah, ini kan memberi manfaat yang nyata. Jadi kalau untuk melancarkan aliran darah kan di sini jelas ada Maca, ginseng, cordyceps, aliran darah lancar. Nah, kalau aliran darah lancar kan semua nutrisi yang diperlukan bisa dihantarkan ke sel, bisa sampai. Ya, jangan sampai kita konsumsi nutrisi udah cukup, suplemen udah cukup, antioksidan ada di dalamnya dengan kadar yang memadai cukup, tetapi aliran darah terhambat, ya tidak sampai juga, atau nyampainya hanya separuh, setengah. Zat itu. Nah, jadi penting juga ini, ya, bukan hanya untuk membuat pria gagah, jantan, bisa memuaskan pasangannya, gitu ya, bisa bertenaga, ya, bukan
bukan hanya juga untuk perempuan. Kalau minum Lexibus hari-hari dia setelah minum Lexibus punya tenaga, semangat, gairah hidup, ya kan? Bukan hanya itu, tapi ini mengantarkan nutrisi zat yang kita perlukan, yang sel kita perlu, gitu ya. Ini. Terus yang kedua, Mexiview. Nah, dalam rangka tadi kita bicara antioksidan untuk mengatasi radikal bebas atau oksidan, ya ini bintangnya. Kalau di Meximax ya Mexiview Bapak Ibu. Ini bintangnya, ya isinya nih, komposisinya. Ada cherry blossom, ada vitamin C atau asam ascorbat, ada glutathione dan jojoba oil, ada astaxanthin juga di sini kan. Ini kan antioksidan semua yang memang diperlukan untuk menjaga sel kita sehat, tidak mati diserang oleh radikal bebas. Jadi perlu dihadang itu radikal bebas dengan cara antioksidan. Nah, ada produk lain misalnya ya yang saya pernah tahu itu produk yang kerjanya membuat imun kita kuat. Ada itu produk itu membuat imun kuat. Tetapi lupa satu hal, boleh saja produk itu bekerja membuat imun kuat. Tetapi siapa yang memastikan sel itu tetap sehat, tidak mati, tidak di-cover oleh produk itu, karena tidak ada antioksidannya. Sekalipun dia punya potensi membuat sel itu imunnya meningkat, tetapi kalau selnya sendiri yang mendasarnya tidak dijaga supaya tidak diserang oleh radikal bebas, dirusak atau busuk atau mati, ya kan tidak akan berefek itu produk atau zat yang bisa membangkitkan imun kuat itu. Jadi istilahnya harus dijaga dulu selnya sehat, tidak diserang atau radikal bebas gitu ya, aman gitu, dan tercover dengan baik, dijaga, sehingga kalau sudah terjaga seperti itu, konsumsi mineral, vitamin dalam jumlah kecil pun akan bermanfaat bagi sel itu, karena dia sehat. Kalau dia sehat kan, sumber yang kecil pun dia bisa manfaatkan, sel bisa manfaatkan. Tetapi kalau dia sendiri belum aman, masih rentan diserang oleh radikal bebas, maka zat apapun yang akan membuat dia kuat, sel itu kuat, imun kuat, ya belum tentu maksimal, belum tentu ada hasil. Nah ini jadi pegangan Bapak Ibu, kalau ketemu produk seperti itu, bisa ngomong seperti itu. Beda. Sama seperti produk ini. Stem cell Bapak Ibu. Ini sering kan kita dengar stem cell. Stem cell memang bagus Bapak Ibu ya, banyak produk di pasaran ya, bagus stem cell memang. Tetapi harus diingat, stem cell itu hanya bekerja memunculkan potensi sel untuk regenerasi. Ya, fungsi stem cell kan regenerasi sel ya Bapak Ibu ya, meregenerasi sel itu fungsinya. Tetapi stem cell itu kan hanya memunculkan potensi. Kalau tidak disuplai dengan nutrisi yang cukup, potensi itu tidak akan muncul Bapak Ibu. Regenerasi sel itu tidak akan terjadi. Walaupun potensinya ada. Seperti anak-anak kita, atau apapun yang masih kecil, atau bayi, atau masih apa gitu. Potensi tinggi ini anak, karena bapaknya tinggi, ibunya tinggi. Potensi ada. Tetapi kalau tidak ada nutrisi, makanannya yang tidak bergizi, jadi kerdil itu anak kan Bapak Ibu, malah sakit-sakitan gitu kan. Nah sama stem cell seperti itu, dia memunculkan potensi sel untuk regenerasi, tetapi itu tidak cukup, dia harus disupport dengan nutrisi. Dengan kata lain, dia harus disupport oleh produk lain. Nah kan jadi beban hidup lagi, beban biaya ya Bapak Ibu. Stem cell kan sudah mahal, ditambah lagi harus konsumsi produk yang ada nutrisi, jadi mahal kan. Gitu. Terus satu lagi, sekalipun nutrisinya ada, stem cell bisa mempunyai potensi, memunculkan potensi sel untuk regenerasi. Siapa yang menjaga sel itu supaya tidak dirusak oleh radikal bebas? Ya antioksidan. Kalau antioksidan tidak ada, nutrisi ada, stem cell memunculkan potensi sel untuk regenerasi, itu akan terjadi. Selnya udah keburu mati Bapak Ibu, udah keburu rusak kasarnya gitu.
apanya yang mau dibangun, apanya yang mau diregenerasi, orang selnya sendiri sudah lemah, sudah rusak, sudah membusuk, karena radikal bebas. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi penting nih, ini penting sekali. Anda bisa bicara begitu ke orang-orang lain yang punya stem cell atau produk lain. Luar biasa nih antioksidan, karena ini penjaga utama sel itu untuk tetap hidup. Itu antioksidan itu Bapak Ibu. Nah ini kan di sini luar biasa kan banyak. Selain potensinya membuat kulit cantik, segar, karena ada kolagen juga lebih kenceng. Ya, kolagen juga membuat otot dan sendi jadi kuat. Ya, mencegah osteoporosis, tulang rapuh, kropos tulang, gitu ya. Mencegah atau membantu meringankan penyakit rematik dengan cara memberikan suplai kolagen di sendinya. Gitu. Ya, juga memperkuat organ-organ lain, karena organ lain juga perlu kolagen supaya kenyal, supaya lebih padat kuat, itu kan perlu kolagen. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, nah memang kelemahan dari antioksidan itu Bapak Ibu kerja agak lama, mirip seperti stem cell atau produk yang membuat tubuh kita, sel kita imunnya kuat, sama. Agak lama karena bekerja sel pelan ya. Apalagi kalau misalnya sel itu atau hidup kita ini penuh dengan radikal bebas oksidan. Terus kita konsumsi Maxibio ini dalam sehari cuma 1 saset. Ya kalah jumlah Bapak Ibu. Orang oksidan yang ada di tubuh kita berapa, kita kasih antioksidan dari Maxibio itu cuma berapa. Ya kalah pasukan itu Bapak Ibu ya, kita kalah pasukan. Kalaupun kita sama imbang ya. Oksidan yang ada di tubuh kita dengan Maxibio yang kita berikan imbang ini, itu pun tetap agak lambat efeknya. Kadang-kadang untuk kasus tertentu lama, ya tertentu aja yang cepat ya, memang yang ada radang misalnya, radang di sendi, radang di tempat lain yang ada radang inflamasi itu, nah itu cepat kerja Maxibio. Tapi selain radang itu dia memang pelan kerjanya, tetapi nyata melindungi selnya itu ada, nggak kelihatan sel Bapak Ibu ya, nggak kelihatan kecil, dan sel itu dari 1 sel, 2 sel, 3 sel kan pelan Bapak Ibu ya, untuk sampai ke jaringan gitu kan. Jadi perlu waktu ya, kalau Maxibio bukan untuk radang itu ya mungkin sekitar bulan kedua ya baru ada kita bisa melihat hasil nyata lebih baik itu. Mungkin di dalam 1 bulan itu efeknya ada tapi nggak terlalu signifikan. Tapi bulan kedua itu mungkin akan kelihatan ya, tergantung situasi, kondisi, tergantung kesehatan nutrisi seseorang gitu ya. Nah, ya terus yang ketiga Maxlin. Nah, Maxlin kan juga penting karena manfaatnya bisa membuat berat badan ideal, menekan selera makan, bakar lemak. Kan kita lihat tadi Bapak Ibu ya. Mereka yang gaya hidupnya tidak sehat, pola makannya tidak sehat, yang banyak konsumsi lemak, junk food ya. Junk food itu kan umumnya goreng-gorengan kan Bapak Ibu, banyak lemaknya. Terus orang sekarang sudah terlanjur banyak gemuk, ya. Jarang ya, saya selama ini belum pernah Bapak Ibu praktek, orang datang, Pak, saya mau gemukin badan. Itu dari yang saya temuin, nggak ada, sampai sekarang nggak ada. Saya mau gemukin badannya, ada 1-2. Umumnya yang datang itu, Dok, saya mau kurusin badan. Karena udah terlanjur gemuk. Kurusin badan? Gitu. Udah terlanjur gemuk. Nah kalau sudah terlanjur gemuk Bapak Ibu ya, karena makanan yang lemak tadi, makan daging merah, kambing, sapi, junk food, banyak gorengan, makan goreng-gorengan di jalanan, ya walaupun pada dasarnya sehat seperti tahu, tempe, ubi gitu ya, singkong, tapi dibuat dengan cara digoreng kan minyaknya akhirnya banyak. Gitu. Pakai kukus itu sehat. Yang seperti itu. Ya, singkong kukus, ubi rebus misalnya, ya, tahu dibuat seperti sopo tahu gitu ya, nah itu sehat. Tapi kalau tahu digoreng, tempe digoreng, ya sudah gorengnya itu, minyaknya itu yang numpuk. Nah kalau lemak ini sudah numpuk di perut, di tubuh, di perut, di pantat, di punggung, di lengan, itu untuk menghilangkannya Bapak Ibu harus olahraga keras untuk sekian, seminggu mungkin 3 kali, minimal setengah jam. Olahraga keras bukan santai, seminggu 3 kali, minimal setengah jam, dan dijalankan mungkin lebih di atas 1 bulan. Karena olahraga begitu
itu membakar lemak yang lain dulu Bapak Ibu. Lemak yang lain yang dibakar. Lemak perut, bokong, terus punggung sama lengan, itu biasanya terakhir baru dibakar. Jadi, tahan nggak itu? Olahraga seminggu minimal 3 kali, minimal 30 menit, di atas 1 bulan. Dan olahraganya harus olahraga keras. Kalau lari itu lari sprint. Kalau ngangkat barbel itu yang berat, karena dibakar dulu yang lemak yang lain, harus dibakar dulu. Baru kemudian setelah habis baru dibakar tuh lemak yang di perut, di punggung, di lengan, di bokong. Nah, olahraga keras pun itu belum tentu sehat juga kan. Hanya lemak yang kita buang, tapi untuk kesehatan lain belum tentu sehat. Jantung bisa kelelahan, otot bisa cedera, sendi bisa dipaksa begitu. Nah, jadi maka Mixlin ini kan bisa membantu Bapak Ibu yang menekan nafsu makan supaya yang masuk itu tetap atau berkurang, tetapi ada unsur membakar lemak. Kan di sini ada kalsiumnya, menekan nafsu makan, membakar lemak, mencegah penumpukan lemak ya di jaringan. Kemudian ada karnitin yang juga membakar lemak. Jadi ada 2 yang membakar lemak sini, L-karnitin dan garcinia. Kemudian ada serat yang membuang kotoran usus. Seperti tadi kita lihat ya, mereka yang makan sembrono, tidak menjaga makan cara hidup orang sehat, makan banyak sayur, buah. Biasanya kotorannya di usus, Bapak Ibu. Jadi lama itu bisa toksik. Bisa toksik di situ. Nah, jadi kita harus pastikan bahwa itu memang bisa kita penuhi, ya Bapak Ibu ya. Jadi membantu BAB juga, dan kalau usus kita bersih, maka tentu penyerapan nutrisi akan optimal. Itu Bapak Ibu ya. Ya, jadi untuk menjaga tubuh kita sehat, terbebas dari antioksidan yang buruk itu, maka kita bisa menjaganya dengan produk-produk Mixlin dan dengan cara menjalani gaya hidup sehat. Dengan cara itu maka tentu kita akan mendapati tubuh sehat karena sel kita sehat. Bapak Ibu, dari saya, jika ada kekurangan, berupaya memberikan yang terbaik sehingga kita memahami lebih jauh tentang kesehatan dan produk kita. Demikian, terima kasih. Selamat malam dan semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Selamat pagi. Selamat Luar pagi, biasa Pak Dokter. Bapak Dr. Iskandar Junaidi.